Salam pemirsa, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Dalam rangka penyusunan RPJPD Kabupaten Nganjuk tahun 2025 sampai dengan 2045 dan RKPD Kabupaten Nganjuk tahun 2025. RPJPD memiliki peranan, kedudukan, dan fungsi yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Musrenbang merupakan wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk menyempurnakan, menyelaraskan, mengklarifikasi, dan mencapai kesepakatan terkait tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Pemkab Nganjuk, menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang tingkat kabupaten dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD dan rencana kerja perangkat daerah RKPD di Pendopo KRT Sosrokusumo Kabupaten Nganjuk. Musrenbang dihadiri oleh PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk dan jajarannya, anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, Sekda Kabupaten Nganjuk, Kepala Bapeda Kabupaten Nganjuk, Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Bakorwil II Bojonegoro Agung Subagio, Forkopimda Kabupaten Nganjuk, OPD Kabupaten Nganjuk, instansi vertikal, perwakilan provinsi, dunia usaha, BUMD, BUMN, dan tokoh masyarakat. Bapeda Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Bakorwil II Bojonegoro Agung Subagio juga menyampaikan 6 arahan dari Menteri Dalam Negeri pada acara Rakortekbang 2025. Saya mengerti yang tadi beri kesempatan sama bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan bahwa pembangunan daerah itu bagian integral pembangunan nasional yang diantaranya mewujudkan pembangunan daerah dengan meningkatkan pemerataan. Satu adalah pendapatan masyarakat, yang kedua kesempatan kerja, yang ketiga lapangan berusaha, kemudian 5 akses kualitas pelayanan publik, dan selanjutnya adalah daya saing. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Cahyono mengatakan, pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Nganjuk berdasarkan dari hasil riset anggota DPRD. 25. Seperti yang sudah kita melakukan kegiatan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Nganjuk, teman-teman yang berjumlah 50 orang semuanya sudah menyampaikan kegiatan-kegiatan pokok-pokok pikiran dan juga kita paripurnakan dan kita serahkan kepada Bapeda. Itu sumber dari teman-teman melakukan pokok-pokok pikiran yang pertama itu memang dari reses. PJ Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna mengatakan, dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045, daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah untuk periode jangka panjang RPJPD. Inilah maksud kegiatan hari ini. Yang kedua, bagaimana pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam setiap jangka waktu 5 tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Ini juga menjadi pedoman dan kita nantinya menyusun RPJMD-nya. Yang berikutnya seperti tadi yang digarisbawahi juga oleh Pak Ketua DPRD, hari ini memang ini ada sesuatu hal yang baru. Nanti memang kiranya ini juga menjadi acuan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon kepala daerah untuk menyusun visi misi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Jadi ke depan setiap gerak pembangunan ini akan menjadi selaras mulai dari tingkat nasional, provinsi sampai kabupaten kota.
Ya, ini adalah RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk 2025 sampai 2045. Musrenbang ini adalah untuk mensinergikan seluruh stakeholders agar bagaimana ke depan rancangan pembangunan jangka panjang daerah ini benar-benar bisa diimplementasikan dalam rangka melaksanakan pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan publik bagi seluruh warga Kabupaten Nganjuk. Ada yang diprioritaskan tidak? Ini adalah sesuatu hal memang yang agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena di RPJPD ini adalah fondasi yang disiapkan linear atau sinergi selaras dengan RPJPD mulai dari nasional, provinsi maupun kabupaten kota, sehingga harapannya ini juga menjadi pedoman untuk nantinya para seluruh kandidat calon kepala daerah bahwa bisa mensinergikan atau mempedomani daripada RPJPD Kabupaten Nganjuk 2025 sampai 2045. Saat ditemui di lokasi, Kepala Bapeda Nganjuk, Fajar Judiono mengatakan, harapan kedepannya semua unsur masyarakat bisa berpartisipasi dalam rangka memperbaiki kondisi Kabupaten Nganjuk, baik dari kondisi keluarga, misalkan pertasan kemiskinan, stunting, dan sebagainya, juga meliputi memperbaiki sistem pemerintahan, sehingga semuanya akan menjadi lebih baik. Musrenbang RKPD tahun 2025 dan RPJPD tahun 2025 sampai 2045. Selama 20 tahun ini nanti merumuskan rancangan RPJPD yang nanti akan ditindaklanjuti untuk menjadi perda. Selama 20 tahun menjadi pedoman bagi para bupati untuk melaksanakan pemerintahan pembangunan di Kabupaten Nganjuk. Kalau RKPD-nya ini untuk tahun 2025 selama 1 tahun. Untuk yang mengikuti sendiri dari mana saja dan berapa Pak? Seluruh unsur masyarakat mulai dari OPD, camat, LSM, terus vertikal, dan organisasi masyarakat, tokoh masyarakat juga diundang. Tadi undangan sebanyak 250 orang. Ke depan semua unsur masyarakat bisa berpartisipasi dalam rangka memperbaiki kondisi Kabupaten Nganjuk, baik dari kondisi keluarga, misalkan pengentasan kemiskinan, stunting, dan sebagainya, juga memperbaiki sistem pemerintahan sehingga semuanya akan menjadi lebih baik. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Salsabila izin undur diri dan sampai jumpa.